Selamat datang di Tarot Channel. Kali ini saya akan melakukan baca umum atau reading untuk zodiak Leo di bulan Desember tahun 2021. Perlu diingat, readingan ini bersifat sangat umum, jadi bisa terbalik dan terbalik, jadi disesuaikan sendiri dan keadaan teman-teman di luar sana. Readingan ini juga menarik energi secara kolektif, jadi ada kemungkinan ketidakcocokan untuk beberapa individu, jadi kembali disesuaikan saja. Pesan saya adalah ambil pesan yang positif saja dari pembacaan ini dan tetap berkeyakinan teguh pada Sang Pencipta. Readingan tarot ini hanya bersifat hiburan. Cek kembali Sun, Moon, Rising, Venus kalian masing-masing untuk mendapatkan readingan yang maksimal. Oke, mari kita mulai saja guys. Tapi sebentar dulu ya, saya minum dulu. Oke. Reading zodiak Leo di bulan Desember tahun 2021. 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 Reading zodiak. Wow, banyak sekali. Oke. Kita baca dulu dari segi energinya. Dari segi energinya ada beberapa hal yang membuat Anda harus mempertimbangkan secara apa ya, seperti membalancing diri Anda gitu, menyeimbangkan diri Anda sambil mempertimbangkan sesuatu. Oke. Sesuatu hal ini adalah sesuatu hal yang terkait sebuah hal yang berkaitan dengan mungkin sebuah peluang atau sebuah bisa dikatakan sebuah awalan yang baru gitu, peluang awalan yang baru. Yang ini juga berkaitan dengan sesuatu hal yang sebenarnya baik, tapi Anda belum bisa untuk menyatakan secara gamblang kepada orang tersebut ataupun di sekitaran Anda, ataupun itu baru menjadi seperti sebuah intuisi bagi Anda. Oke. Di sini saya rasa ada beberapa dari kalian yang sedang berdealing dengan beberapa hal yang berkaitan dengan informasi ataupun terkait dengan orang yang Anda rasa menjadi orang yang penting dalam kehidupan Anda, ataupun ini menjadi sebuah properti ataupun sesuatu yang berharga dalam kehidupan Anda. Jadi ini bisa menjadi orang ataupun menjadi aset ataupun menjadi materi untuk Anda, oke? Tapi ini adalah sebuah info ataupun sebagai kabar berita. Yang dimana kabar berita ini harus Anda pertimbangkan, dan mungkin ini juga berhubungan dengan sesuatu hal yang baru, oke? Dan di sini diharapkan Anda menjadi jauh lebih kokoh atau jauh lebih strong terhadap segala sesuatu yang mungkin berhubungan dengan sebuah decision atau sebuah keputusan yang berhubungan dengan long term relationship ataupun hubungan yang jauh lebih stabil untuk kedepannya. Oke, ini yang berhubungan dengan itu. Atau ini juga dapat menjadikan sebuah keputusan yang harus dianggap menjadi kedepannya itu harus menjadi sebuah keyakinan terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Jadi ini bakalan menjadi sebuah isu untuk keyakinan yang kokoh dalam diri Anda ataupun di dalam lingkungan Anda. Dan kalau kita masuk dalam segi percintaan, mungkin kalau ini tolong disesuaikan sendiri ya. Bisa berpasangan, bisa yang
memiliki relationship ataupun yang sudah menikah ataupun yang belum. Ini ada beberapa kabar berita yang berhubungan dengan orang terdekat Anda. Ini bisa diartikan kalau misalnya ini adalah pasangan hidup menjadi suami ataupun istri yang mungkin menyatakan sebuah hal yang berhubungan dengan pernikahan, ataupun ini juga dapat diartikan menjadi divorce atau perceraian, yang dimana Anda harus menyikapinya ini dengan secara seksama, secara strong, tanpa harus memikirkan pihak Anda saja. Karena di sini itu Anda sebenarnya memiliki sebuah pengetahuan ataupun intuisi bahwa ini bakalan terjadi ke depannya. Sebenarnya kedua sisi Anda maupun orang tersebut sebenarnya saling menyayangi atau mencintai, tapi karena somehow mungkin ada suatu perbedaan yang muncul dan itu menjadikan Anda kurang seimbang terhadap sesuatu yang harusnya Anda itu membangun segala sesuatu yang jauh lebih seimbang. Makanya di sini disarankan untuk jauh lebih seimbang ke depannya kalau Anda ingin membangun sebuah relationship, karena ini hanya akan menjadikan Anda dan orang tersebut juga kewalahan untuk dalam segi mentalnya, karena ada beberapa hal yang dirasa di dalam kehidupan percintaan Anda ini sesuatu yang terus bergejolak, tapi bergejolak ini terkadang kesulitan untuk stay calm down, itu maupun emosi ataupun ego ataupun sebuah kemarahan. Tapi jauh di dalam lubuk hati Anda, kedua Anda, pasangan ataupun Leonya, memiliki cinta kasih yang tanpa batas untuk orang tersebut. Makanya sebenarnya orang tersebut ini ingin memberikan perasaan cinta terhadap Anda ataupun terhadap pasangannya, cuman ini terhalang oleh beberapa informasi yang mungkin Anda menjadi ambigu terhadap hal tersebut, yang Anda nggak tahu ini sebenarnya dia ini benar-benar ingin menikahi saya kah, atau orang ini benar-benar ingin pisahkah dari saya gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang tidak pasti, tidak jelas, belum jelas, tapi Anda sebenarnya mengetahui itu. Sebenarnya orang tersebut tuh mau apa gitu, tahu. Dan ini diharapkan Anda untuk membalancing diri Anda dulu untuk dapat menilai dengan secara baik agar juga mendapatkan decision ataupun keputusan yang baik untuk kedua belah pihak. Oke. Kalau yang ini untuk yang berpacaran ataupun yang single, ada beberapa hal yang membuat Anda ini cenderung melihat sesuatu dalam sebuah perspektif Anda sendiri, dan Anda kehilangan untuk melihat bagaimana valuable untuk orang tersebut, yang dimana mungkin orang tersebut ini sebenarnya sudah melakukan yang terbaik untuk Anda, tapi Anda masih nggak terlalu bisa menangkap hal tersebut secara baik, dikarenakan mungkin ada beberapa hal yang membuat Anda kesulitan untuk menyerap signal-signal dari mereka. Dan di sini diharapkan Anda dapat mengontrol diri Anda sendiri untuk tetap teguh dengan keyakinan bahwa orang tersebut sebenarnya menyayangi Anda. Karena di sini saya melihat ada potensi hubungan ini akan berjalan baik terhadap orang tersebut. Karena apa? Karena adanya komitmen di dalam hubungan ini. Hanya saja Anda harus bersikap adil terhadap orang tersebut. Karena apa? Karena orang tersebut juga sebenarnya menyayangi Anda, dan Anda juga mengetahuinya itu. Ada potensi memulai sesuatu hal yang baru terhadap orang tersebut, tapi Anda ini harus menyikapi diri Anda dulu, bahwa Anda dapat benar-benar siap untuk menerima orang tersebut, dan tidak untuk menyia-nyiakan orang tersebut ke depannya. Oke. Kalau kita masuk dalam segi karir, ada hal yang harus dipertimbangkan dengan sesuatu
Ya mungkin project baru dalam pekerjaan Anda yang berkaitan dengan mungkin sebuah hal yang berhubungan dengan perawatan lingkungan ataupun hal semacam itu, ataupun hal yang berhubungan dengan bisa diartikan menjadi sebuah perawatan untuk mungkin perawatan orang-orang ataupun take care tentang sesuatu healthy kepada orang-orang tersebut. Ya mungkin ini juga berkaitan dengan orang-orang yang mungkin bekerja di dalam institusi perawatan untuk anak-anak ataupun dalam hospital atau hospitality. Oke. Ini bisa mencakup apa aja yang mendekati ya. Dan pekerjaan ini sebenarnya membawa angin baik untuk Anda sebenarnya. Dikarenakan Anda juga mencintai atau menyukai bidang pekerjaan ini, dan juga ini juga menghasilkan nominal uang ataupun bisnis yang lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya yang Anda perkirakan. Tapi di sini Anda itu harus kokoh terhadap keinginan Anda, apa yang Anda inginkan di dalam pekerjaan ini, karena pekerjaan ini dibutuhkan sebuah kestabilan untuk Anda berkomitmen di dalam pekerjaan ini, karena ada beberapa hal yang mungkin berhubungan kedepannya adalah kontrak-kontrak kerja yang mengikat Anda secara utuh, dan mungkin Anda sedikit struggling untuk hal tersebut. Oke. Makanya Anda tetap ingin mempertimbangkannya. Oke, kalau kita masuk dalam segi keuangan, ada beberapa hal yang berhubungan dengan pemikiran Anda terhadap mungkin sebuah hal yang Anda ingin lakukan dengan keuangan Anda saat ini. Sebenarnya keuangan saat ini adalah baik-baik saja, dan sebenarnya keuangan ini sangat baik di saat ini, dan Anda juga memiliki banyak mungkin tabungan di saat ini itu menjadi aset, atau Anda membelanjakan menjadi sebuah investasi atau sebuah proyek. Dan proyek ini sebenarnya berjalan sangat baik, dan Anda juga stabil dalam keuangan saat ini. Hanya saja Anda juga harus berhati-hati, mungkin ada beberapa keuangan Anda yang berhubungan dengan institusi hukum ataupun sebuah lembaga keuangan yang bisa beresiko untuk Anda ke depannya. Untuk saat ini enggak, tapi untuk masa kedepannya mungkin memiliki resiko ke depannya. Jadi Anda diharapkan untuk mempertimbangkan kembali jikalau Anda ingin menandatangani beberapa kontrak yang mungkin menurut Anda sedikit beresiko, dan Anda mengetahui apakah itu resikonya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu videonya. Ingat subscribe, like, dan komen agar saya juga mengetahui kondisi teman-teman Leo di luar sana. Ikutan juga sosial media Tarot Channel, Instagram maupun Facebook Pack. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye!